Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita sudah melihat ceramah Ustadz Nababan tadi, dan saya seringkali geli melihat ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang seringkali membahas tentang kekristenan. Nah, kenapa? Mereka lebih sering membahas tentang agama dan iman orang lain. Tetapi giliran ada orang lain membahas agama mereka, baper, kemudian marah, tersinggung. Itulah yang seringkali terjadi. Nah, masih mending kalau apa yang mereka sampaikan tentang agama orang lain itu benar, tentang kekristenan itu benar seperti yang diyakini oleh iman Kristen. Tetapi yang menjadi persoalan kerap kali fitnah, kerap kali tidak benar. Teks-teks Alkitab itu diselewengkan maknanya, disalah tafsirkan menurut kehendak dan kemauan mereka. Ya, tentu ini sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam relasi Islam Kristen di Indonesia. Saya akan tanggapi ya secara teologis, secara ilmiah. Apa yang disampaikan Ustadz itu jelas ngawur, menunjukkan ketidakpahamannya tentang kekristenan. Apa buktinya? Yang pertama, ia katakan bahwa ajaran tentang ketuhanan Yesus itu tidak pernah diakui diajarkan Yesus, tetapi Paulus. Kemudian ia kutip Kisah Rasul 2 ayat 36. Jelas salah, jelas ngawur. Kenapa? Karena Kisah Rasul 2 ayat 36 itu bukan pernyataan Paulus. Itu adalah khotbah Petrus di hari Pentakosta. Tampaknya ia tidak bisa membedakan atau mungkin kurang membaca. Oh, itu pernyataan Petrus di hari Pentakosta. Ia menyatakan kepada orang-orang Yahudi. Perhatikan, ia menyatakan kepada orang-orang Yahudi. Ini kata kuncinya. Dan Petrus sendiri adalah orang Yahudi. Berarti pengharapan mesianik bahwa Mesias itu atau Al-Masih itu bergelar Lord, Adonai, itu tidak asing bagi orang-orang Yahudi. Saya kutipkan kembali ya, saya bacakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Di sana dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ya kan, harus tahu dengan pasti bahwa Annallaha ja'ala Yesu hadalladzi solabtumuhu antum robban wa masihan. Orang Israel harus tahu bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan ja'ala Yesu hadalladzi solabtumuhu, Yesus yang kamu salibkan itu, solabtumuhu antum, engkau menyalibkan dia, robban, rob, wa masihan, dan al-masih. Maksudnya di sini Petrus ingin menegaskan kepada orang Yahudi bahwa Yesus yang sudah kamu salibkan itulah, dialah sang Mesias itu yang bergelar Lord, Adonai. Nah, dari mana pengharapan gelar mesianik ini tentang ketuhanannya? Kita bisa baca dalam Mazmur 110 ayat yang pertama. Yesus sendiri menyatakan ini kepada orang Yahudi. Mazmur 110 ayat yang pertama. Di sana dikatakan Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan, huruf besar, itu kata Yod He Vav He, tetragramaton, kepada Tuanku, my Lord. Dalam bahasa aslinya saya akan bacakan di sini, tertulis Neum Hashem, berfirmanlah Yahweh, atau Hashem sang nama, Ladoni, Chef Limini, duduklah di sebelah kananku. Ladoni, kepada Tuanku. Dalam terjemahan bahasa Arabnya dikatakan, berkatalah Tuhan, sama aja. Nah ini. Hola Rob li Robbi, berkatalah Rob. Rob yang pertama menunjukkan Hashem itu, Yahweh, kepada my Lord. Ini menunjuk kepada sang Mesias dalam gelar ketuhanan yang dikenakan kepada kemanusiaannya. Sesuai dengan nubuatan dalam Daniel 7 ayat 14, bahwa sang anak manusia itu akan diberikan kuasa atas segala suku, bangsa, dan bahasa, yang mengabdi kepadanya seluruh bangsa itu. Ini menunjuk gelar kepenguasaan yang dilimpahkan kepada sang Mesias itu dalam kemanusiaannya, dalam jabatannya sebagai sang Mesias. Dan ini juga dikenal oleh Yesus. Ketika Yesus bersoal jawab dengan orang Yahudi, Yesus bertanya, kalau memang Mesias itu anak Daud, gelar yang umum saat itu, Mesias itu anak Daud, menunjuk kemanusiaannya, bagaimana mungkin Daud menyebut dia my Lord, Tuanku? Nah, di sini Yesus juga ingin menegaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Mesias itu bukan sekedar anak Daud saja, tetapi juga tuannya. Artinya ia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Daud,
Raja orang Israel itu, karena ialah raja segala raja, raja segala bangsa. Nah, kembali lagi bahwa tidak benar ajaran ketuhanan Yesus itu diajarkan oleh Paulus. Tetapi Alkitab mengajarkan, Paulus hanya menegaskan, Paulus hanya mengingatkan, Paulus hanya mengajarkan, menuliskan dalam surat-suratnya. Sehingga orang-orang Kristen memang mengerti tentang itu. Yesus sendiri pun mengajar. Ia kerap kali memakai gelar sang anak manusia. Saya bacakan ya dalam Daniel pasal 7. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kuasa sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, sang anak manusia ini gelar sang Mesias yang kerap kali dipakai oleh Yesus. Ia berkata, anak manusia. Engkau akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Itu nubuatan dalam kitab Daniel pasal 7. Jadi jangan dong kemudian memfitnah keyakinan agama lain. Belajar yang baik, atau bahkan lebih fokus, belajarlah agama Anda sendiri. Kemudian perdalamlah iman umat Anda. Jangan sibuk mengurusi agama orang lain. Posisi saya di sini sebagai seorang Kristen hanya menjelaskan, meluruskan apa yang disalahpahami oleh orang lain terhadap iman saya. Dan saya punya hak jawab untuk itu. Setiap kita punya hak jawab untuk meluruskan, untuk membenarkan apa yang tidak benar, apa yang salah dari apa yang ditafsirkan orang lain terhadap agama kita. Jadi sekali lagi poinnya ingin saya tegaskan di sini bahwa ajaran ketuhanan Yesus itu bukan ciptaan Paulus, bukan karangan Paulus, tetapi ajaran kitab perjanjian lama yang kemudian ditegaskan dalam kitab perjanjian baru. Yesus mengajarkan tentang hal itu, kemudian para rasul hanya meneruskan saja apa yang sudah diajarkan Yesus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini semakin memperjelas, memperkuat iman kita sebagai orang percaya, sebagai seorang pengikut Kristus, dan kepada umat agama lain. Saya hanya ingin mengatakan, janganlah kemudian kita berbicara tentang sesuatu hal yang tidak kita ketahui dengan baik, dengan benar. Terlebih tentang agama orang lain. Kalau kita ingin bicara tentang agama orang lain, bicaralah sesuai fakta. Dari sumber-sumber yang memang terpercaya dari agama tersebut. Kita kutip apa adanya. Tidak bermaksud kemudian kita menyalah tafsirkan, kemudian apalagi kita memperkosa teks-teks kitab suci agama lain. Jangan. Jangan seperti itu. Itu sebuah ketidakjujuran akademis yang tentu sangat tidak terpuji. Nah, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.